biasanya berbentuk surat. Walaupun tidak secara eksplisit diterangkan di dalam peraturan perundang-undangan, tapi biasanya bentuknya surat, namanya novum. Dan surat ini harus ada sejak proses di PN, PT maupun kasasi, bukan yang tetibanya dibuat setelah putusan kasasi. Jadi harus sudah ada yang menentukan nasib anak-anak ini. Kemudian kekhilafan dan kekeliruan hakim. Kakak Kasta, makasih. Kekhilafan dan kekeliruan hakim ini diuji coba di kasasi, karena kasasi persoalannya adalah tentang penerapan hukum yang salah. Maka kekeliruan dan kekhilafan hakim ini dicoba di kasasi. Artinya ada dua alasan PK yang bisa digunakan oleh tim hukum mereka. Nah, alasan PK ini yang dimanfaatkan kemarin adalah kekhilafan dan kekeliruan serta novum, tapi ternyata tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan adanya KUHP baru, ada dua lagi alasan untuk PK kedua ya, penambahan dari alasan PK 2 ini. Jadi mereka berdiri sendiri, tidak harus empat-empatnya. Alasan PK harus ada empat-empatnya, enggak. Pilih salah satu aja. Novum aja sendirian boleh, kekhilafan dan kekeliruan hakim sendirian boleh, ya. Itu boleh dua-duanya atau berdiri sendiri. Terus kalau mau PK kedua, ada putusan MK nomor 34 tahun 2013 ya, yang menetapkan bahwa PK kedua diperbolehkan. Putusan MK ini menyatakan diperbolehkan asal, nah, alasan PK yang paling utama di PK kedua ini adalah putusan yang saling bertentangan. Tapi Kasil, dari 7 orang ini yang dipegang oleh Peradi Oto Hasibuan, saya juga dari Peradi Oto Hasibuan, salam hormat Bapak Oto Hasibuan, ada di split ya, ada 3 PK yang kalah semua, sementara 1 Sakatatal juga kalah. Bagaimana bisa ada pertentangan putusan, Kasil, kalau PK mereka semua kalah? Artinya pertentangan putusan kan yang satu menang, yang satu kalah. Inilah yang tidak diketahui oleh khalayak ramai, bahwa persoalannya bukannya kalah dan menang kalau yang namanya pertentangan putusan. Dan itu biarkanlah menjadi ilmu saya yang akan bisa berguna kelak nanti kalau saya diminta bantu untuk ikut serta. Bukannya saya mau ngambil klien ya, bukan. Tidak. Kalau saya diminta bantu, saya akan bantu. Nah, yang jelas pertentangan putusan ini adalah kunci untuk kemenangan PK kedua. Dan saya sudah membuat sebuah analisis, sebuah uji coba terhadap PK kedua ini dengan rujukannya adalah putusan MK nomor 34 dan tahun 2013 yang mempersilahkan PK kedua, dan juga ada SEMA tahun 2016. Saya takut salah ngomong nomor berapa ya. Itu juga menyatakan diperbolehkan PK kedua asalkan ada putusan yang saling bertentangan. Jadi masih ada harapan untuk anak-anak kita di peristiwa Cirebon, di mana mereka menjadi terpidana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dan seumur hidup ini sangatlah mengenaskan, karena sampai mati pun, seumur hidup ya, sampai mati pun mereka dipenjara. Entah mati karena meninggal, entah karena sakit, semuanya dipenjara. Tidak bisa ada dapat remisi, asimilasi, itu nggak bisa. Nah, tugas kita sebagai pengacara adalah menempatkan hati kita, menempatkan pikiran kita, kemudian memberikan hati kita kepada bangsa dan negara ini dengan ilmu yang kita punya. Kita peduli sama mereka. Bagaimana minimal hukuman seumur hidup ini jatuh ke ancaman hukuman sementara waktu. Yaitu misal 15 tahun, 20 tahun. Kebawahin dulu tuh hukumannya. Ya, PK ini bukan hanya membebaskan, tapi bisa untuk menurunkan hukuman. Tapi menaikkan juga nggak bisa ya. Hanya menurunkan hukuman bisa. Minimal hukuman sementara waktu, agar mereka bisa mendapatkan hak mereka, asimilasi, remisi, dan sebagainya gitu.
Jadi kepada orang-orang yang tidak suka dengan edukasi saya, fine, tidak apa-apa. Tapi jangan serang saya secara pribadi. Karena kalau sudah serang saya secara pribadi, saya dilindungi oleh hukum. Ya, kalian boleh hinakan saya, tapi ada pasal penghinaan. Kalian boleh menceritakan berita bohong tentang saya, tapi ada juga pasalnya. Baik di media maupun di darat dengan adanya KUHP baru. Saya selalu menggunakan media karena undang-undang selain KUHP, walaupun ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, itu wajib ditahan. Ya, itu yang saya cari. Jadi hati-hati sama kalian. Saya bukan orang jahat, tapi saya juga bukan orang baik. Saya hanyalah manusia biasa yang punya hati, punya keluarga, punya perasaan. Jadi kalau kalian mau menghancurkan nama baik saya, mau menghancurkan profesi saya, itu nanti kalian akan kena juga sama saya. Karena kalian sudah melanggar hak konstitusi saya. Saya punya hak konstitusi untuk membela rakyat, apalagi saya seorang pengacara. Saya punya hak konstitusi untuk berbicara di muka umum maupun di media. Nah, jadi ada coba-coba untuk menghancurkan nama baik saya. Ya, kalian siap berhadapan dengan hukum, itu aja. Jadi saya mau baca ini dulu ya, mau baca tulisan-tulisan, karena kebiasaan saya menghargai teman-teman yang sudah mengetik ya, mau lama sekalipun, ya kebiasaan saya. Rafli, thank you adindaku. Ijul ngelak. Kasil Ira, Kasil Mama Mia, kopi, lagu andalan. Sorry ya, saya dari atas banget nih soalnya. Kayaknya akun tadi punya Wanto deh. Iya, kayaknya Dara ya. Nora, waalaikumsalam. Alia, Sri Hartati, anak kampung. Bentar lagi Wanto akan saya hubungin. Kalau dia tidak take down itu ya salahnya dia, kan gitu. Bang Gilbert, Roman Raja, rekan sejawat. Hafa, Coki, Marvel 3M, Hia, Prayit Alia, Zaki, Reni, April. Saya ya yang ngetik-ngetik aja ya. Hapin Nipal. Aduh, nama kau. Joni Jokowi ya, adindaku. Alaska. Sorry ya, lama-lama sedikit ya. Gadis desa. Kasil agak kurusan, sakit ya. Apa efek? Nah, ini pasti pembenci saya ini. Satu agak kurusan karena sakit. Saya bukan penyakitan loh, ya. Apa efek? Efek ada buat digunakan, jangan tolol. Bayo. Dewi. Ijul nge-like lagi dulu. Aduh, banyak kali lah. Yaudah gitu ya. Garis desa masih aja ya. Garis desa. Yang kayak gini tidak akan menghancurkan hidup saya ya. Kalian mau ngatain apapun tidak akan menghancurkan nama baik saya, hidup saya. Gak akan. Kalau perlu saya undang kamu minum kopi, mau nggak? Tapi kopinya saya kasih sianida. MGP 7876, halo ketua saya di Sulawesi Utara. Nanti pasukan belum aba-aba, jangan turun dulu ya. Selama saya masih bisa menghandle, saya handle sendiri. Basukaina, waalaikumsalam. Oke, sekarang kita ke kasus, siap Kak Kasta? Bodrex. Kita ke kasus Impala Explorer, terima kasih.
Kita ke kasus Subang nanti aja, Subang belakangan. Karena kasus Subang pembunuhan ibu dan anak yang diketemukan di mobil